Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Reski Ihza Amalia dengan NIM 22090250129. Program studi pendidikan akuntansi kelas A. Jadi di sini saya akan memberikan materi pajak penghasilan pasal 24 atau biasa disebut dengan PPh 24 untuk mata kuliah perpajakan 1. Baik, adapun topik pembahasan yang akan dibahas yakni pengertian pajak penghasilan pasal 24, sumber pajak penghasilan pasal 24, penggabungan penghasilan, serta cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Ketentuan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pajak penghasilan pasal 24. Jadi pajak penghasilan pasal 24 atau biasa disebut dengan PPh 24 adalah pajak penghasilan yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 24 menyatakan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang dalam tahun pajak yang sama. Kemudian kita beralih kepada topik sumber pajak penghasilan pasal 24. Terdapat 8 sumber pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama yakni pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya. Kemudian yang kedua penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa. Jadi penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa itu berkaitan dengan harta benda bergerak. Kemudian ketiga penghasilan berupa sewa. Penghasilan berupa sewa berkaitan dengan harta benda tidak bergerak. Jadi penghasilan berupa sewa berbanding terbalik dengan penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa. Kemudian yang keempat penghasilan berupa imbalan. Penghasilan berupa hubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Kemudian kelima pendapatan dari BUT di luar negeri. Yang keenam penghasilan dari pengalihan. Penghasilan dari pengalihan baik seluruh atau sebagian hak pertambangan atau keikutsertaan dalam pembayaran atau pemanfaatan sebuah perusahaan. Ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan yang terakhir adalah keuntungan dari pengalihan aset bagian dari BUT. Kemudian selanjutnya penggabungan penghasilan. Di sini ada 3 penggabungan penghasilan pada pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau biasa disebut dengan accrual basis. Terus yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau biasa disebut dengan cash basis. Dan yang terakhir adalah penggabungan penghasilan yang berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak saat perolehan dividen ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian yang terakhir, pembahasan yang terakhir yakni cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Jadi, cara melaksanakan kredit pajak luar negeri tersebut di sini kita bisa melihat ada 3 cara. Yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang terakhir adalah dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Adapun kesimpulan dari materi pajak penghasilan pasal 24 yakni pajak penghasilan pasal 24 atau biasa disebut PH24 merupakan pajak penghasilan luar negeri yang boleh dikreditkan dengan pajak yang ada dalam negeri dengan syarat tidak boleh melebihi jumlah yang ada dalam tahun yang sama.
Kemudian PPh pasal 24 mengatur pembayaran pajak agar tidak adanya pembayaran ganda. Oleh sebab itu, jika tidak membayar pada tahun berjalan, maka wajib kiranya kita melapor agar diambil tindakan dalam hal ini. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.